bangsunya semua sudah siap ya? Iya. Oh, 5 menit lagi boleh bro? Boleh. Oke, thank you. Nggak apa-apa, biar nanti Romo Aldo ngobrol sama Bang Juma atau siapa. Ya, Romo, ya, Lakan lanjut dulu bro, lagi makan Romo, ya. Romo, Romo Aldo. Iya, ya. Ya, coba bisa dilanjut yang tadi sama dokter atau sama Bang Juma juga. Silakan. Sambil nunggu 5 menit. Ya, jadi rekan-rekan kalau kita mau mempelajari kalender ya, kalender pertama yang ada di peradaban manusia itu ada di sekitar tahun 3500-3100 sebelum Masehi ya. Itu di zamannya peradaban manusia Sumeria kuno gitu. Nah, di zaman itu ya, saya agak lupa ya. Memang manusia itu kan sudah mulai bercocok tanam kan. Kapan mereka menanam, kapan mereka menuai gitu kan. Kapan mereka mengharapkan hujan datang, lalu ada musim kering dan yang lainnya. Nah, akhirnya mereka membuat kalender ya untuk kebutuhan sehari-hari mereka, pekerjaan mereka itu ya, terutama bercocok tanam. Nah, dari kalender bangsa Sumeria ini ya, kemudian oleh bangsa-bangsa yang lain ya, itu seperti dikopi lah gitu. Jadi makanya ada bangsa Mesir ya, Mesir kuno itu punya kalender sendiri ya, yang mengacu sama kepada kalender Sumeria ini. Jadi kalau kita mempelajari ya, 1 minggu 7 hari itu sudah ada dari zaman itu. Bahkan ya 1 menit itu isinya 60 detik. Itu sudah sejak zaman itu. Gitu ya. Nah, yang membedakan itu berdasarkan apa ya? Kalau nggak salah pada saat itu pertama kalinya itu berdasarkan ini saya mesti cek lagi datanya ya, saya agak lupa. Kemungkinan berdasarkan matahari. Kemudian ya bangsa-bangsa yang lain itu membuat kalender ya, memodifikasinya ya. Ada yang berdasarkan bulan. Kalau di daerah Arabia itu berdasarkan bulan. Tapi ada juga di bagian yang lain seperti tanah Kanaan itu. Contohnya dipakai sama Babilonia itu berdasarkan matahari bulan gitu. Nah, bangsa Israel pertama pada saat mereka membuat kalender ini sama gitu, patokannya seminggu itu 7 hari ya, sebulan 4 minggu, dan setahun itu ada 12 bulan. Patokannya itu sama seperti kalendernya Sumeria, hanya mereka ini dari bahasanya aja beda gitu kan. Hari ke-7 disebut Sabat. Kalau bangsa yang lain itu ada kemiripan juga, ada kalau rumpunnya sama bahasanya gitu, tapi tentunya kalau bahasa yang lain ya berbedanya jauh ya. Berkembangnya manusia ya, sering berkembangnya sains juga, akhirnya manusia bisa mengetahui ya bagaimana menghitung 1 tahun itu dengan pasti. Ya, makanya dari kalender Julian ya yang dipakai oleh bangsa Romawi itu disempurnakan. Ya, disempurnakan kemudian menjadi kalender Gregorian. Kenapa disebut Gregorian? Karena pausnya itu disebut, nama pausnya Paus Gregory gitu. Nah, dia yang ketuk palu ya, pertama kali umat Katolik yang memakainya, lalu bangsa-bangsa di Eropa, lalu kemudian merambah ke seluruh dunia lah, memakai kalender punyaan Katolik ini, namanya kalender Gregorian yang sehari-hari kita pakai gitu.
Nah ini udah cukup bagus sekarang sehingga kita menentukan dalam waktu berapa tahun sih kita hidup gitu kan, berapa tahun kita bekerja dan lain sebagainya, itu sudah pas gitu dibandingkan kalender-kalender yang lain atau kalender-kalender kuno yang lain, karena apa, sainsnya sudah berkembang. Begitu yang saya bisa share sih. Oke, baik. Mas, belum siap, sudah siap? Atau masih bisa di ini? Belum, silakan Bang ininya masih sibuk, 5 menit doang katanya, minta waktu 5 menit. Bang Herdi. Iya. Ya, terima kasih Romualdo tentang pencerahannya. Yang pasti bahwa kita tetap misalnya harinya, walaupun misalnya tanggal 28 bulan Februari ya, atau 29, 28, 29, tetapi tetap harinya ikut. Kalau misalnya Sabtu 28, hari Minggu 29, tetap harinya tidak berubah, walaupun kalendernya berubah. Jadi hari Jumat itu ya sesuai perputaran hari, seminggu itu tidak pernah dikorupsi satu hari gitu. Memang sudah ketentuan hari Jumat. Itu barangkali ya Bang Suma bisa menginginkan bahwa hari Jumat itu sesuai kalender hari yang ada sekarang, tentang pelaksanaan hari Jumat, tentang Ramadan dan Syawal ya kita harus mengikuti apakah hisab atau hilal kan, hilal atau ruqyah. Begitu Mas. Tentang sahabat tadi Bu Ansuma, Linda, sahabat itu kan di situ hari ke-7 imamat 23 bulan nomor 3. Jadi semua rupanya semua hari bisa sahabat menurut persepsi Herdi tadi. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua bisa jadi sahabat. Oh iya, iya saya baru dengar itu. Jadi kalau berbicara Katanya, mengenai, iya. Ya, silakan. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada satu hal pun yang merupakan sebuah hukum yang diada-adakan hanya berdasar terhadap akal-akalan. Semua harus berdasar terhadap dalil. Kalau terkait dengan syariat, nah itu Islam. Makanya di dalam Al-Quran itu menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ahilla. Qul hiya mawaqi linnas wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyut min zuhuriha. Jadi jelas sekali kalau dalam Al-Quran itu menerangkan tentang adanya hitungan waktu. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ayat Al-Quran juga mengatakan bahwa ada yang kemudian menjadi dasar pijakan tentang perhitungan waktu itu, Allah menjadikan bulan dan matahari itu sebagai alat untuk perhitungan. Huwallazi ja'ala syamsa dia wal qamara nura wa qaddarahu manazah. Jadi di dalam pemahaman Islam tidak ada satupun ketentuan terkecuali ada dalilnya. Itu yang umat Islam pahami. Ya. Seperti misalnya asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Hanya ada di dalam Al-Quran yang menerangkan ini dan juga kitab-kitab para nabi. Contoh misalnya yang masih tersisa di dalam Mazmur 104 nomor 19 itu masih jelas. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Nah ini seirama dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddara manazil lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi memang dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas
perhitungan waktu, perhitungan bulan, perhitungan hari, perhitungan itu tidak bisa diada-adakan begitu saja, tapi ada ketentuan yang memang merupakan sebuah data yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, terkait dengan nama-nama bulan, ya Al-Quran juga menerangkan itu. Itulah indahnya Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa dalam setahun ada 12 bulan, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan tentang bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Al-Sani, apalagi Jumal Al-Ula, terus kemudian Jumal As-Saniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, itu semua ada dalam Al-Quran. Karena itulah kemudian umat Islam tidak boleh mengada-adakan sebuah hukum yang tidak ada kaitannya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sama ketika berbicara mengenai hari Jumat, sesungguhnya apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran tentang hari Jumat itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalilnya ada, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi syariat kita sebagai umat Islam pada hari Jumat itu apabila ada perintah untuk melaksanakan, maka semua kegiatan harus ditinggalkan. Kalau orang Yahudi, hari Sabat mereka harus benar-benar meninggalkan semua apapun itu yang terkait dengan keduniaan. Kalau di Islam itu berubah hukumnya. Itu berubah hukumnya. Kenapa? Karena hukum Jumat itu mengikat seluruh umat manusia. Bukan hanya satu kaum saja. Makanya diterangkan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini perintahnya untuk kepada seluruh manusia. Nah, lalu kemudian di dalam Islam juga itu menerangkan tentang khususnya orang Arab ya, sahabat-sahabat sekalian. Orang Arab pra-Islam itu juga mereka sudah memahami nama-nama hari di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga orang-orang pra-Islam ini, pra-Islam dan setelah Islam memahami bahwa hari Sabat itu Sabtu dan hari pertama itu hari Minggu. Yaumul Ahad, Yaumul Asnain, Yaumul As-Salasa, Yaumul Arabiyah atau Arba'ah, Yaumul Al-Khamis, Yaumul Al-Jumu'ah, Yaumul As-Sabat. Sabat itu jatuhnya di hari Sabtu, nggak boleh dirubah menjadi hari Minggu. Itu ajaran dari Barat itu yang mengatakan Sabat itu adalah hari Minggu. Dan setelah tidak menemukan data, barulah kemudian diplesetkan semua hari adalah Sabat. Itu akal-akalan itu, Bang. Kasih. Ya. Oke, makasih, Bung. Terima kasih. Maha suci Allah. Karena kebetulan belum Dok, si ini udah siap, Bang Herdi. Oke, lanjut. Kita potong dulu semuanya. Bung siap, Pak Dokter. Iya, makasih. Bang Herdi udah nunggu katanya. Iya, Kandaku, ya sehat selalu, Kanda. Siap, Pak Dokter. Bang Herdi. Ya, Bro. Iya, udah siap itu katanya. Oke, lanjut. Masalah firman ya. Ya. Oke. Silakan yang melanjutin kemarin, Pak Herdi mau nanya. Bukan mau nanya, Bro. Bentar ya. Kemarin siapa yang nyela itu, Bro? Itu si Jerry. Oh, Jerry. Nah, kebetulan Pak Adi juga lagi nyimak juga ini masalah kemarin, penasaran. Sion, silakan jadi moderator, Sion. Ya. Moderatornya jangan saya deh, Pak Dokter aja. Okay. Pak Dokter? Iya. Bisa dia jadi moderatornya? Saya lagi ngechat sama sebenarnya
saudara Kristen lain soalnya. Mudahan tidak ada pasien ya. Ya. Tentang apa ya judulnya? Firman ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gurunda. Gurunda? Oh, sorry. Saya di mute. Oke. Enggak deh. Apa kemarin bahas firman ya? Kata dokter. Iya, betul. Kita bahas firman karena saya pribadi saya. Kalau teman Kristen kan mungkin sudah pada paham semua itu firman itu apa. Ini yang saya tidak pahami dari Bang Herdi, dari kata firman ini, mungkin Bang Herdi bisa membantu saya untuk kemudian memahami apa sih firman itu menurut Kristen gitu. Karena kalau dikatakan firman itu adalah Allah, berarti Allah menjadi manusia, lalu kemudian setelah menjadi manusia masih menerima firman, masih menerima Allah. Jadi apa ya? Firman itu apa sebenarnya? Apa yang menjadi firman? Dan firman ini setelah menjadi manusia dia kenapa rupanya? Saya kasih sedikit Kandaku, saya kasih keterangan sedikit supaya mungkin jangan dikira kita ini tidak memahami firman berdasarkan Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an salah satu makna dari kata firman atau kalimat itu adalah ketentuan, ketetapan, ya, ketetapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala kad kazzibat rusulun min qablika wasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah. Jadi ketetapan Tuhan. Jadi firman itu adalah ketetapan. Bukan kemudian firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian nuzul menjadi manusia. Nah, oleh karena itulah kemudian saya minta pencerahan Saudara Herdi agar kita umat Islam dan juga teman-teman Kristen itu lebih signifikan memahami apa sih firman yang menjadi manusia itu. Karena kalau dalam Islam, firman itu adalah ketetapan Tuhan. Firman itu adalah wahyu. Firman itu adalah kitab, firman itu adalah perintah, firman itu adalah ide, gagasan, aturan mainnya Tuhan, dan seterusnya. Itu firman. Dan tidak mungkin kemudian aturan yang berupa kalimah, yang berupa perkataan, yang berupa perintah-perintah Tuhan, itu menuzulkan diri menjadi makhluk. Ibarat sifat saya sebagai seorang yang suka bernyanyi, kegemaran saya, hobi saya yang gemar bernyanyi itu mewujud menjadi pribadi lain dari saya. Karena itulah kemudian mungkin ini hanya kebingungan saya saja. Karena itu saya minta bantuan Bang Herdi untuk menjelaskan. Silakan. Oke, terima kasih ya bro. Silakan Bang. Oke, kita lanjut soal semalam ya. Padahal sudah mau klimaks itu semalam, tapi apa daya ya. Ada. Nah, oke. Silakan Bang. Ya, jadi kita berbicara firman. Nah, mungkin sorry saya sebut ketidakpahaman ya. Ketidakpahaman memahami firman ini. Jadi firman ini dipahami itu sebagai apa ya? Sesuatu yang ada atau kalau kita bahasakan ke otomotif itu seperti spare part ya, rantai kayak begitu. Jadi firman ini hanya masalah pembahasaan, bro. Jadi ketika Tuhan berbicara lalu ditulis, nah itu disebut firman. Artinya firman itu adalah suara Tuhan, ya kan? Suara Tuhan yang Tuhan perdengarkan kepada orang atau seseorang yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Ya dalam hal ini nabi, ya kan? Nabi atau rasul. Nah itu yang tercatat di dalam kitab-kitab itu disebut, oh ini firman Tuhan. Artinya perkataan Tuhan, suara Tuhan yang dimeteraikan di dalam kitab, dituliskan di dalam kitab. Nah seperti itu. Nah firman ini adalah sesuatu yang sakral, yang tidak bisa manusia dapati seperti dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini kita berbicara firman yang dalam eksistensinya.
bukan orang yang mudah kita jumpai atau atau orang yang mudah kita lihat. Karena yang bisa melihat sang firman ini adalah orang yang dikhususkan, atau mendengar suara sang firman ini orang yang dipilihnya, orang yang dikehendakinya. Jadi sedikit ya itu penjelasan tentang firman, bro ya. Jadi firman itu hanya masalah pembahasaan. Ketika Tuhan berbicara kepada nabinya, itu disebut firman, artinya suara Tuhan yang dituliskan, itu firman disebut. Nah, ketika firman itu menjadi manusia dalam bahasa Alkitab ya, ingat Alkitab maupun Quran, kan semua kita sepakat bahwa baik Alkitab maupun Al-Quran, ya Quran itu diperuntukkan untuk manusia. Jelas bahasanya itu menyesuaikan bahasa manusia yang mudah manusia mengerti. Gak mungkin Tuhan mau membahasakan sesuatu yang tidak manusia mengerti. Itu kan sedikit konyol kedengaran berarti. Nah, firman menjadi manusia itu artinya suara yang dulu yang berbicara kepada nabi, suara itu yang nampak. Ya, jadi firman itu, suara itu yang hanya suara kedengaran itu nggak nampak kan, hanya bisa didengar oleh nabi suaranya, tapi nggak nampak. Nah, yang nggak nampak ini dia menjadi nampak. Artinya firman ini menjadi nampak. Yang berfirman ini menjadi nampak. Nah, oke, saya sebut yang berfirman. Mungkin Bang Suma sudah berpikir di dalam hatinya, oh berarti yang berfirman ada inisialnya dan ada suaranya, ya kan? Nah, bukan begitu cara memahaminya, bro. Ingat, ini kita berbicara tentang ilahi. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa menguraikan hal-hal seperti itu. Oh, artinya kayak saya berbicara, oh ini dia berfirman, ada telinganya, ada matanya, ada kupingnya. Enggak seperti itu. Jadi kita ini berbicara tentang Tuhan. Kita hanya menerka-nerka ya dengan petunjuk yang Tuhan sudah siapkan di dalam Alkitab. Ya, dalam hal ini kan bro mendakwa tentang keimanan Kristen, yaitu firman, logos menjadi daging. Nah, firman ini menjadi nampak, menjadi terlihat. Menurut saya itu bukan sesuatu yang aneh, bro. Nah, kenapa di dalam kawan-kawan Islam pandangannya menjadi aneh? Karena memang kan di dalam Quran tidak ada penjelasan tentang nubuatan-nubuatan kenapa Tuhan kok hadir di tengah-tengah umat manusia. Nah, tetapi kalau di dalam Alkitab, jauh sebelum terjadi, jauh sebelum digenapi, dia sudah menubuatkan. Sejak zaman Adam jatuh ke dalam dosa, dia sudah menubuatkan dia akan tampil. Lewat nubuatan-nubuatan, dia menubuatkan dia akan tampil lahir dari seorang perempuan. Nah, seperti itu, bro. Jadi yang kita bicarakan ini, bro, adalah ilahi. Jadi saya harap membahasakannya pun jangan seklimaks mungkin seperti diri kita. Sebab kalau memang Tuhan seperti perbandingan kacamata membahasakan diri kita, jelas dia atau bukan dia ya, saya bisa angkat tangan juga, saya ingin jadi Tuhan. Karena memang sama, tidak ada nilai plusnya, tidak ada kelebihannya, sama kok bisa diuraikan 100% menurut pribadi diri kita, ya kan? Nah, tetapi masalahnya di sini di dalam keimanan kita ini, ya, yang lagi kita bahas ini adalah bukan tentang manusia yang seperti kita. Yang kita diskusikan ini adalah sang ilahi yang tidak terbatas. Ya, kok bisa kita mengambil sebuah kesimpulan membahasakan seperti itu? Atau memang karena Bro Suma terinspirasi atau didasari pemahaman itu dari Quran? Karena memang saya sedikit ke sana. Karena memang Quran bisa di Allah Subhanahu wa taala bisa diukur dengan cara-cara berpikirnya Bro Suma yang Bro Suma dakwakan ke saya atau ke iman Kristen. Seperti itu, Bro. Lanjut. Iya, makasih Bang Herdi. Jadi kalau Bang Herdi mengatakan firman itu adalah suara Tuhan, artinya Tuhan bersama-sama dengan suaranya. Nah, ketika suaranya kemudian menjadi manusia, ya, apakah berarti ketika suara Bang Suma itu menjadi sebuah CD atau FD, apakah berarti bahwa FD itu adalah Bang Suma? Kenapa saya katakan demikian? Kalau di dalam Al-Quran jelas,
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi segala sesuatu tercipta itu berdasar atas perintah, dan perintah Tuhan itu ya disampaikan dengan menggunakan perkataan. Sama ketika Tuhan mengatakan diri ya, dalam penjabaran daripada Daud dalam Mazmur 33 yang kemarin juga saya bawakan. Bahwa ketika Tuhan ingin memberi ingin menjadikan sesuatu, maka dia hanya memberi perintah, dan perintahnya inilah kemudian yang disebut dengan firman. Jadi firman sama dengan perkataan. Firman Allah sama dengan perkataan Allah. Karena Allah berfirman atau Allah berkata, maka menghasilkan sebuah ciptaan. Makanya saya katakan bahwa saya masih bingung gitu. Ketika Bang Herdi kemudian mengatakan firman itu seperti ini dan seperti itu. Bang Herdi harus ingat bahwa Yesus ini adalah sang firman. Yesus ini sang firman, sementara firman itu kita belum tahu itu apa firman ini. Kalau dikatakan itu suara Tuhan, berarti Yesus itu suara Tuhan. Kalau dia suara Tuhan, maka dia adalah ciptaan yang membias diri berdasarkan terhadap perintah. Apa perintahnya? Coba kita lihat bagaimana Tuhan menginginkan seorang wanita Maria hamil dan melahirkan seorang anak. Itu perintahnya, itu firman-Nya. Maka hasil daripada firman membuahkan karya. Karya itulah ciptaan. Jadi Yesus murni ciptaan. Karena itulah kemudian saya ingin mendapatkan edukasi yang benar-benar akurat adanya gitu. Kita tidak boleh kemudian menyembunyikan sebuah pemahaman yang sudah nyata dengan mengatakan kita nggak bisa kemudian meneliti Tuhan, kita nggak bisa kemudian menjelaskan Tuhan sama seperti menjelaskan manusia. Itu betul. Memang umat Islam itu dilarang kemudian menelaah, mencari, menjabarkan zat Allah, esensi Allah, pribadi Allah, hakikatnya Allah. Tapi berbicara mengenai kekuasaannya, berbicara mengenai sifatnya boleh. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus manusia. Apa yang tidak bisa dibicarakan tentang Yesus? Dia lahir, dia dikandung, dia makan, dia minum, dia tidur. Dia manusia biasa. Layaknya kita mengkaji manusia, maka seperti itu layaknya kita mengkaji Yesus. Karena itulah kemudian saya belum sampai klimaks pengetahuan saya dari versi Kristen tentang firman. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Selanjutnya kemudian firman itu telah menjadi manusia. Maka muncul pertanyaan, firman ini Allah menjadi manusia, berarti ketika Allah itu adalah Bapa dalam perspektif Kristen, maka Bapa sama dengan manusia. Itu yang saya pahami. Karena kenapa? Bapa yang tadinya firman telah manusia. Nasi yang tadinya beras yang tadinya dimasak menjadi nasi telah menjadi bubur. Ini yang saya belum paham betul. Saya sudah lama berdialog dengan teman-teman Kristen, saya belum pernah terpuaskan gitu. Layaknya ketika saya ditanya, Bang Suma, firman itu apa sih di dalam Al-Quran? Maka saya dengan sederhananya menjawab, firman di dalam Al-Quran itu adalah ketetapan Tuhan. Boleh dianggap sebagai sebuah aturan Tuhan, boleh dianggap sebagai kalimat-kalimat Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu di dalam Al-Quran. Kalau saya ditanya, apa itu ketetapan, apa itu kalimat, apa itu firman di dalam Islam, saya sederhana menjawabnya. Bahwa firman di dalam pemahaman umat Islam itu adalah ketentuan Tuhan yang datang kepada manusia, aturan Tuhan yang datang kepada manusia, ya. Bahwa firman itu adalah kehendak dari Tuhan itu sendiri, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itulah firman Allah. Ketika dia hendak mencipta sesuatu, maka cukup dia berkata sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Berarti firman itu adalah kehendak. Berarti firman itu adalah ketetapan. Berarti firman itu adalah aturan. Itu yang kami pahami. Ketika saya ditanya, saya pun ingin penjelasan kayak begitu. Firman itu apa? Firman itu
adalah ketetapan Tuhan. Itu jelas. Wala mubaddila li kalimatillah. Itu sudah jelas. Itu poin jelas, itu nggak bisa ditawar-tawar. Maka ketika umat Islam itu ditanya, wahai umat Islam, apa yang engkau ketahui tentang firman? Jawabannya kemudian tergantung konteks. Kenapa tergantung konteks? Karena firman berasal dari kata kalimah dalam Al-Quran. Kalimah itu tergantung penjabaran ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 158, firman itu adalah kitabullah, kitab-kitab Allah. Ya, itu tergantung dari konteks ayat. Apa firman itu menurut Al-Quran? Tergantung. Kalau ditinjau dari perspektif surah Al-An'am ayat 115, maka firman itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau ditinjau dari surah Al-An'am ayat 34, maka firman itu adalah janji-janji Allah. Kalau ditinjau dari surah Ali Imran ayat 64, maka firman itu adalah kalimat tauhid. Jadi itu seperti itu cara menjawabnya. Nah sekarang kalau ditanya sebaliknya kepada sahabat Kristen, firman itu apa? Kalau dikatakan suara Tuhan, lalu bagaimana dengan yang diterima, yang dikatakan bahwa suara Tuhan telah menjadi manusia? Kalau suara Tuhan yang menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Misalnya gini, Tuhan berfirman kepada Musa, wahai Musa, ehye eser ehye. Apakah firman perkataan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Apakah suara Tuhan yang didengarkan oleh Musa itu adalah Tuhan itu sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan ketika suara itu menjadi manusia, apakah manusia itu adalah Tuhan itu sendiri? Kalau demikian adanya, maka ketika Tuhan mengatakan jadilah terang itu adalah firman Tuhan, itu adalah suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu telah menjadi matahari. Apakah matahari itu adalah Tuhan itu sendiri? Nah, karena itulah kemudian saya kasih ruang kepada saudara saya, Bang Herdi, ya, mumpung saya masih kangen-kangen sama Abang, tolong jelaskan kepada saya, firman secara gereja, secara pemahaman Kristen, firman itu apa berdasarkan dalil, kalau ada dalilnya. Silakan Bang. Oke. Jadi saya bahasakan dengan analogi ya. Jadi begini bro. Ya, saya bahasakan bro itu lagi semedi atau udah kalau semedi itu agak serem ya. Bro mendengar ya. Bro mendengar suara, tapi bro mendengar suara tetapi bro tidak melihat rupa dan wujudnya. Ya, lalu suara itu berkata begini menuntun bro untuk melakukan hal-hal ini. Nah, dan semua itu bro catat. Ya, paham ya? Jadi suara itu mengajari Anda begini dan begitu. Dan apa yang diperkatakan itu oleh suara itu kamu catat di dalam sebuah buku atau sebuah notebook yang menjadi peringatan buat Anda. Nah, itu disebut firman. Suara yang bro dengar itu adalah firman. Nah, yang menjadi masalahnya di sini bro, ketika saya tadi mengatakan suara itu adalah firman Tuhan. Nah, yang menjadi masalah bro mengartikan Tuhan itu adalah sosok. Jadi ketika sosok itu berbicara berarti ada suaranya keluar. Nah, ini beda dengan masalah yang firman itu menjadi manusia. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa membahasakan atau melihat firman itu keluar dari mana di waktu saya kasih contoh ya kepada Musa, ya, atau kepada Abraham atau kepada Nuh, ya tidak ada yang bisa membahasakan yang firman itu keluar dari mana, ya berbeda yang seperti kita bahas kemarin semalam itu dalam Quran keluar dari sebatang pohon kayu ya, sebatang pohon. Nah, itu berbeda. Tapi di dalam iman kami, firman itu ya, sosoknya, wujudnya itu tidak ada yang bisa melihat. Ya. Jadi hanya suara yang bisa didengar. Jadi ketika ada kalimat Tuhan berfirman bukan berarti ada wujud lalu keluar suara, bukan. Tapi suara itu yang kami sebut Tuhan, bro. Paham ya sampai di situ? Ya. Nah, gini. Jadi tentang analogi tadi ya bro, kita lanjut lagi. Jadi bro mendengar suara itu dan bro mencatat begini. Suatu saat suatu saat ke depannya nanti suara yang berbicara dengan bro itu nampak di dalam wujud.
Artinya membuktikan, menunjukkan dirinya. Ini loh saya yang berbicara kepada kamu dahulu dan kamu sudah tulis di situ di dalam buku harianmu, ya kan? Seperti itu. Halo? Lanjut Bang. Oke. Jadi suara yang bro dengar dahulu, yang tidak bro bisa identifikasi wujudnya, itu nampak menyatakan dirinya. Bro, dulu saya yang bicara ke kamu, itu yang kamu tulis di begini. Dia semua uraikan ini, seperti yang dia ucapkan, dan bro konfirmasi, oh iya betul. Ini suara dulu yang saya dengar, ini wujudnya. Nah, seperti itulah yang kami pahami dengan firman menjadi manusia, bro. Jadi yang menjadi poinnya di sini adalah firman. Jadi bukan berarti kita membahasakan firman itu lalu kita artikan firman itu suara ya hanya suara begini lalu firman itu ditulis, bukan begitu. Kami menyebutnya suara itu yang didengar oleh Nabi itu firman. Itu yang kami artikan firman. Nah, suara itu dulunya hanya suara yang bisa didengar oleh para nabi. Suara itu nampak di dalam wujud yang kami kenal Yesus. Seperti itu, bro. Oke, masih ada lagi. Kalau kita sudah mau lanjut ke sisi lain. Oke, Bang Hardi. Saya tanggapi sedikit, Bang Hardi. Saya sudah nangkap poin sedikit di sini. Bahwa ketika Abang menjelaskan, itu kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa suara Tuhan yang datang kepada para nabi dulu-dulunya yang merupakan cerminan daripada kemahakuasaan Tuhan, di mana Tuhan maha berkehendak, di mana Tuhan maha bersuara, di mana Tuhan ketika menghendaki sesuatu cukup bersuara maka itu terjadi. Saya paham bahwa setelah Yesus kemudian ternyata suara yang tadinya hanya merupakan suara telah menjadi manusia. Berarti Sang yang maha kuasa berkata-kata itu mewujudkan diri menjadi sosok manusia. Nah, ini saya semakin rancu di sini. Kenapa? Yang tadinya suara yang maha berkehendak di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, ketika dia ingin melakukan sesuatu atau ingin menciptakan sesuatu, dia cukup berkata. Dan ternyata kemampuan berkata, bersuara ini sekarang sudah hadir di tengah-tengah manusia di atas muka bumi bernama Yesus. Tapi kenapa dia masih menerima firman? Dia masih menerima suara dari pribadi lain. Mana kemahakuasaan yang telah menjadi manusia tadi? Dia telah menjadi manusia. Sosok yang tadinya, pribadi yang tadinya maha kuasa berkata-kata, berkehendak dengan apapun dia, dengan suaranya dia, telah menjadikan dirinya menjadi manusia. Dan ternyata setelah menjadi manusia, dia masih menengadahkan tangan ke langit. Minta suara dari langit, minta petunjuk, minta keselamatan, minta firman, minta perkataan kepada pribadi lain selain dirinya. Lalu mana cerita-cerita yang tadi yang Abang katakan, suara-suara yang dahsyat yang datang kepada Musa, Abraham itu telah menjadi manusia, menyatakan diri di tengah-tengah manusia. Harusnya ketika apa yang Abang saya ini paparkan itu benar adanya, maka Yesus dengan tegas mengatakan, akulah Bapa. Akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang pernah datang kepada Abraham. Akulah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Di sisi lain yang kita lihat, orang-orang ketika berbicara mengenai nubuatan tentang Yesus, yang diambil apa? Yesaya 53, si buruk rupa. Ya, kesengsaraan di dalam Mazmur 22 dan seterusnya. Orang yang dikutuk di atas tiang salib, mengambil dari Ulangan dan seterusnya. Nggak ada itu nubuatan Tuhan menjelma menjadi manusia, diambilnya nggak ada. Paling anak manusia datang dari darah perawan dan seterusnya, paling itu. Tapi yang maha kuasa, ketika dia berkehendak maka dia cukup bersuara, itu tidak ada poinnya. Dan bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak bisa melakukan apa-apa dari diriku selain dari dia. Nah, berarti sang yang bersuara itu masih ada di atas sana, belum menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini adalah akibat daripada suara yang datang kepada siapa yang menerima titah atau perintah.
Contoh misalnya nih, pembuktian data di dalam Lukas 1 atau Matius 1. Bagaimana kemudian Gabriel datang membawa berita kepada ibunya Yesus sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus dicipta. Tuhan menginginkan engkau hamil. Maria mengatakan, bagaimana mungkin aku hamil? Aku baru bertunangan, belum pernah disentuh, belum pernah kawin, belum pernah nikah. Tapi apa kata Gabriel? Roh Tuhan berkuasa atasmu. Engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Nah, itulah firman-Nya yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kalimatuhu, perintah, firman, kehendak yang datang dari Tuhan. Yang disampaikan oleh Gabriel kepada seorang wanita. Dan itu terjadi. Wanita ini hamil dan melahirkan. Artinya bahwa yang diterangkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 itu valid adanya. Yang menjadi derita saat ini adalah, baik abang maupun saya, ini saya menderita kali nih, karena saya nggak ngerti firman itu apa, kok tiba-tiba dikatakan firman itu telah menjadi manusia, dan firman yang menjadi manusia itu kok disembah? Kenapa matahari tidak? Sementara suara Tuhan juga yang mengatakan jadilah terang, kemudian terang itu terjadi, terang itu disebut matahari kemudian, dan itu berasal daripada firman, perkataan, sama seperti Yesus. Sampaikan kepada Maria, hamillah engkau Maria, hamil Maria, lahirkanlah engkau laki-laki wahai Maria, lahir Yesus. Lalu apa bedanya dengan matahari? Apa bedanya dengan alam semesta? Ini yang kemudian saya ingin gali, mungkin ada sisi lain dari kata firman ini yang Bang Suma yang sampai hari ini belum ngerti dan bisa dipahamkan oleh Bang Herdi. Itulah Bang yang ingin saya katakan. Bahwa ketika dikatakan firman itu dulu adalah suara, kemudian suara itu hanya merupakan hal yang tidak bisa dilihat, dan sekarang bisa dilihat karena dia sudah menjadi manusia. Faktanya, Sang Maha Berkehendak yang bersuara saja bisa menciptakan apapun, itu ternyata setelah menjadi manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu kenapa disembah kalau sudah kayak begitu? Sementara yang Sang bersuara masih ada di atas, gitu loh Bang. Semoga apa yang saya paparkan panjang ini bisa Bang Hedi pahami. Silakan. Oke. Jadi ini sudah pada tahapnya ya, ketika firman itu menjadi manusia. Terlalu banyak ya bro, apa pertanyaannya jadi agak lupa. Jadi begini ya bro, firman itu telah menjadi daging dan nampak ya di dalam wujud Kristus Yesus. Lalu bro bertanya, kalau dia sudah menjadi daging, lalu mengapa lagi menerima firman? Itu kan. Nah bro, Yesus hadir di dalam dunia itu bukan tanpa suatu skema atau skenario. Dia punya nubuatan. Jadi kehadirannya itu memenuhi apa yang tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, dalam hal ini nubuatan. Ya, kita sebutlah kitab Tanakh dari Kejadian sampai Maleakhi. Nah, sekiranya Yesus bertindak tidak sesuai dengan apa yang dinubuatkan, apakah bisa tergenapi? Tentu tidak. Jadi apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, itu semua menggenapi apa yang dinubuatkan. Karena memang tertulis di dalam nubuatan bahwa Mesias atau Sang Firman itu yang akan datang, dia akan memeteraikan segala hukum. Dia akan menerima firman, ya kan? Dia akan memeteraikan hukum bagi bangsa-bangsa. Lalu tentang apakah Yesus itu hanya masalah pembahasaan bro, dan itu tergantung situasi. Jadi bro, di zaman Yesus itu orang Israel itu bukan menanti-nanti Tuhan, tapi mereka menanti-nanti Mesaya. Nah Mesaya ini mereka anggap adalah sosok yang dipercaya oleh Tuhan. Jadi konteksnya di situ bro, Yesus berkata menerima firman itu konteksnya kepada orang Israel. Orang Israel yang percaya menanti-nanti Mesias. Mesias itu mereka anggap adalah orang yang diberi kuasa oleh Yotevave untuk menyelamatkan mereka. Jadi bahasa Yesus itu bro jangan pakai untuk membahasakan di zaman sekarang tanpa melihat kondisi ketika peristiwa itu terjadi.
Ingat peristiwanya itu terjadi dengan orang Israel yang menanti-nanti Mesias. Lalu bagaimana mungkin Sang Firman menerima firman? Ada kok di dalam Yohanes 8 seperti Yohanes 8:51, Yohanes 10 ayat 34. Yesus berkata, atau kita buka aja ya bro, bentar. Yohanes, kita buka Yohanes 8 dulu ya, ayat 15. Yohanes 8 ayat 51, sorry. Nah, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Yesus berkata, barang siapa yang tidak menuruti firman-Ku, ia akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tadi bro mengatakan, orang Israel itu tidak percaya Yesus itu Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Dalam bahasa Israel ya, yang kita kenal, yang kekristenan kenal adalah anihu. Ya, dalam Yunani ego eimi itu adalah kata yang dikhususkan untuk Yod-Heh-Vah-He. Dan itu tidak ada satupun manusia yang boleh mengatakan itu di zaman kitab tanah. Karena jika ada manusia yang berbicara, yang mengatakan anihu kepada dirinya sendiri, itu sesuatu kesombongan. Jadi ketika Yesus berkata, akulah dia, anihu. Makanya orang Israel marah. Jadi mengkaji tentang Yesus perkataannya memang agak sulit kalau kita membaca dalam terjemahan. Karena memang ada makna-makna yang tersendiri di dalam, kalau secara original teks ya. Nah, seperti kata anihu. Anihu, Yesus mengakui, akulah dia, akulah terang, ya, akulah hidup. Itu anihu. Nah, itu anggapan orang-orang Israel itu adalah kesombongan karena hanya Yod-Heh-Vah-He yang bisa memperkatakan kalimat itu, tidak ada yang lain. Ya. Nah, di situ bro. Lalu saya bawa lagi satu data lagi ya. Begini. Dalam Yohanes 10 ya, ayat 34. Nah, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Ya kan? Jelas, Yesus berkata, aku telah berfirman. Jadi bro, jangan heran saja kalau mengatakan, oh menerima firman. Lihat konteksnya bro. Yesus bukan berbicara dengan orang Indonesia. Yesus berbicara dengan orang Israel. Ya, mereka yang menanti-nantikan seorang Mesias. Nah, Mesias yang mereka dalam bayangan mereka adalah seorang penolong yang yang diutus oleh Yod-Heh-Vah-He untuk menolong mereka. Jadi bahasa Yesus itu bahasa untuk penyesuaian dengan orang-orang Israel saat itu. Jangan kita bawa ke dalam bahasa sekarang dengan kondisi kita sekarang di Indonesia, nggak nyambung bro. Ya, kalau di dalam kajian itu kan asbabun nusul, ya harus mengerti. Jadi salah kalau kita memahaminya dengan kondisi kita yang sekarang. Tentang Yesus berdoa bro, ingat Yod-Heh-Vah-He di dalam nubuatannya dia sendiri yang akan mengajar. Jadi manusia ini, ciptaannya ini, dia sebut sebagai murid. Contoh seperti ini ya. Yesaya 54 ya. Yesaya 54. Jadi guru itu hanya satu, yaitu Yod-Heh-Vah-He, nggak ada guru yang lain. Dan itu diteguhkan oleh Yesus di dalam Matius 23. Yesaya 54 ayat 13. 54 ayat 13 ya. Nah, semua anakmu akan menjadi murid Yod-Heh-Vah-He. Semua anakmu akan menjadi murid Yod-Heh-Vah-He. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya. Lalu kita tambah lagi. Dalam Yeremia ya. Yeremia. Jadi Yod-Heh-Vah-He yang akan datang mengajar. Yeremia 31. Sorry ya bro, ke saya share, saya bawa data supaya kita tidak
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Yosefafe. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Yosefafe. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi yang mengajar adalah Yosefafe. Ya, tambah lagi satu ya bro, datanya. Ulangan 8 ayat 5. Ulangan 8 ayat 5. Oke. Maka haruslah engkau insaf bahwa Yosefafe alamu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi memang pengajaran yang benar ya itu datang dari sumbernya, sumber yang mengajar. Kalau hanya perantara yang mau mengajar bisa saja perantaranya menyimpang, ya kan? Nah, seperti yang Yesus katakan di sini di dalam Matius 23 ya. Matius 15 kayaknya ya, ayat 23. Aku bentar ya. Guru. Matius 23 ayat 15. Nah, hai kamu demi bersumpah, bentar ya bro, bersumpah, celakalah, ini, janganlah kamu menyebut, di atas ini, ayat 7, Matius 23 ayat 7, mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi atau guru, ya, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Karena hanya satu rabimu. Orang Israel memahaminya hanya satu rabi, yaitu adalah Yosefafe. Nah, di satu sisi Yesus itu diberi gelar rabi, guru. Ya, kalau Yesus itu bukan Yosefafe, tentu dia akan mengoreksi, jangan. Gurumu hanya Yosefafe, bukan saya bukan Yosefafe. Tentu ada klarifikasi dari Yesus. Kita lanjut, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya satu bapamu yaitu dia yang di surga. Itu bro, silakan. Baik, makasih Bang Herdi. Jadi yang pertama, kembali kepada poin yang tadi. Firman itu adalah suara. Dan itu kemudian suara itu telah menjadi daging. Nah, sehingga daging ini ya menjadi Yesus sebagian, ya kan? Sebagiannya menjadi daging makhluk yang lain. Lalu kemudian ketika dikatakan suara itu telah menjadi daging, lalu kemudian Yesus ini adalah Hasem itu sendiri. Lalu bagaimana dengan matahari, bumi, Adam? Contoh misalnya nih Bang. Ketika kemudian diterangkan di dalam kitab Kejadian misalnya ya, Kejadian 8 nomor 21. Di situ diterangkan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini Tuhan berfirman dalam hatinya. Kalau kita analisa berdasarkan tipikal makhluk, maka Tuhan tidak mengeluarkan suara. Itu kalau kita melihat dari perspektif makhluk. Karena dia berfirman dalam hati. Lain cerita ketika firman-Nya Anda katakan itu adalah suara, maka suara itu kemudian menjadi daging, dan daging itu Anda katakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Kejadian 1 nomor 26? Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, bersuaralah Allah, berkata-katalah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah kemudian suara Allah ini, boleh saya katakan suara itu telah menjadi daging? Boleh. Boleh. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Apakah kemudian suara Tuhan ini berubah menjadi daging? Iya. Berubah menjadi siapa? Adam. Berarti Adam itu adalah suara Tuhan yang menjadi daging. Tidak beda dengan Yesus. Bahkan kedudukan Adam jauh lebih tinggi. Karena Adam tidak melalui proses kehamilan. Tidak ada proses lama 9 bulan. Tidak ada penyampaian malaikat terlebih dahulu. Tapi Tuhan sendiri yang berfirman, kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Siapa yang kemudian berasal dari suara?
Adam alaihissalam. Bagaimana dengan Yesus? Firman datang ke Maria melalui Gabriel. Prosesnya lama, panjang dia prosesnya. Maria, Tuhan mau engkau hamil, melahirkan seorang anak bernama Yesus. Lama prosesnya. Kalau Adam langsung menjadi dewasa dia. Yesus, bayi, oro, anak-anak, remaja, dewasa. Baru kemudian mati. Itu dalam perspektif iman Anda. Jadi ketika dikatakan suara itu telah menjadi daging, lalu kemudian daging ini disembah, kenapa nggak sembah Adam? Sementara proses kejadiannya itu sama. Bahkan Adam lebih dahsyat daripada proses kejadian Yesus. Yesus tak ada ayah, betul, tapi ada ibu. Ya kan? Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dan semua berasal dari suara Tuhan. Apa itu? Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sim salabim, kun fayakun. Apa yang terjadi kemudian? Adam tercipta. Sesuai dengan kejadian 1 nomor 26 ini. Lalu kemudian ketika abang mengatakan Yeremia 31:34, justru Yeremia 31:34 itu menjelaskan dosa itu tidak, dosa waris itu nggak ada. Karena Tuhan berkehendak menghapuskan segala dosa dan tidak mengingat dosa-dosa lagi orang Israel. Lalu kemudian Anda membawa Ulangan 8 nomor 5. Ya, Allah, Anda sahabat saya katakan sebagai sumber, dia adalah guru. Itu betul. Karena itulah kemudian Yesus tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi dari sang guru dia terima ilmu itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Yohanes 12 nomor 49. Ya, Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jadi Yesus itu menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini adalah wakil dari sang guru. Makanya disebut sebagai utusan. Yang guru adalah sang Bapa yang ada di surga. Makanya dia katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Valid itu, betul. Tapi kalau Yesus mau dikatakan guru, iya, dia guru sebagai guru manusia. Dia guru, tapi keilmuannya bersumber dari Sang yang Maha Kuasa yang mengutus dirinya. Begitu yang saya pahami, Bang. Dan kemudian, kalau hari ini Bang Herdi mengatakan Yesus itu adalah guru, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu makanya muncul pertanyaan, firman itu apa? Kok bisa-bisanya Yesus yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, kok disembah, disetarakan dengan Tuhannya Yesus? Ini apa sebenarnya yang salah? Apakah ada yang dahsyat di kata firman itu? Apakah ada yang melatar belakangi dari perkataan firman itu atau gimana? Kalau dikatakan bahwa Bang Suma nggak paham, kami yang paham. Karena pada diri kami itu ada Roh Kudus. Tapi kan ujung-ujungnya yang Anda gunakan adalah terjemahan kitabnya agama lain. Sementara yang mengerti original teksnya tidak begitu-begitu amat dalam beragama. Mereka masih menyembah daripada Sang Hasem yang ada di sana, yang ada di atas langit. Bukan yang lahir di kandang domba yang mereka sembah. Padahal mereka siang malam mempelajari tentang kitab original teks kitab mereka. Lah kita, orang Kristen di negara kita ini, hanya terjemah, kok bisa menyeleweng jauh. Terlempar jauh itu pembahasan. Dari mana ke mana itu modelnya. Dan setelah ditelusuri ternyata itu larinya kepada konsep logos milik orang-orang himne Plato yang mengajarkan tentang konsep dewa nusul menjadi manusia. Barulah kemudian dicocok-cocokkan dengan pengajaran yang ada dalam kitabnya Bani Israel. Sementara Bani Israel yang paham tentang kitabnya, sampai hari ini mereka tidak pernah menjadikan satu manusia untuk mereka kulturkan untuk menjadi sosok Hasem dalam bentukan baru. Itu tidak ada. Karena itulah kemudian saya bertanya gitu loh. Dan saya ingin terpuaskan. Karena ini hanya sederhana. Ini hanya kata firman. Menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia. Lalu kemudian Yesus disembah karena firman telah menjadi manusia. Emang firman itu apa? Ternyata firman itu adalah suara. Ternyata Adam juga berasal dari suara. Matahari juga berasal dari suara. Semua alam semesta ini juga berasal dari suara. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Coba. Kan itu sangat jelas. Yesaya 55 nomor 11.
Tuhan ketika ingin menciptakan cukup berkata. Nah, berarti sesuatu yang diadakan asalnya dari perkataan, asalnya dari suara. Tapi kalau Bang Herdi mengatakan yang tadinya suara datang kepada Abraham, datang kepada Musa, tidak dikenal, tidak mewujud dia karena dia bentukan roh. Lalu kemudian setelah satu Masehi, barulah kemudian suara itu menuzulkan dirinya menjadi manusia. Ini larinya ke ajaran, mohon maaf, ke ajaran pagan. Tuhan menjelma menjadi manusia. Pagan itu, Bang. Ya, kalau hanya karena dasar itu. Karena kenapa? Yesus nyata-nyata tidak mengajarkan hal yang sama. Ketika Abang tadi sedikit mengoret tentang Yohanes 10 nomor 30, ya, itu justru menjelaskan kepada Bani Israel ketika Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, kamu itu kok ada-ada saja. Kenapa kamu bertanya tentang itu? Bukankah di dalam kitab Torahmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Lalu kemudian abang saya, terakhir dari saya Bang, sedikit lagi, ketika abang lari kepada ego emi. Ini makin lucu. Karena Paulus juga mengaku ego emi gitu loh. Petrus juga mengaku ego emi. Lalu kemudian orang buta di dalam Yohanes 9 nomor 9 juga mengaku ego emi. Akulah dia. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Paulus juga mengaku demikian. Jadi banyak orang di dalam kitabnya Bani Israel dan juga kitabnya teman Kristen Perjanjian Baru yang menggunakan kata ego emi. Jadi apakah kemudian ketika mengatakan ego emi bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Nggak bisa. Berarti Petrus juga Tuhan dong. Berarti Lukas juga Tuhan dong. Berarti malaikat Jibril juga Tuhan dong. Dalam Lukas 1 nomor 19, malaikat mengatakan, akulah dia, ego emi Gabriel. Petrus mengatakan dirinya ego emi juga. Berarti dia juga adalah Tuhan itu sendiri. Tidak seperti itu, Bang. Memang kalau kita lihat di dalam original teks, Yohanes 6 nomor 35, Yohanes 8 nomor 12, Yohanes 10 nomor 7, Yohanes 10 nomor 11, Yohanes 11 nomor 25, Yohanes 14 nomor 6, kemudian Yohanes 15 nomor 1, Yesus betul mengaku sebagai ego emi. Tapi kan ada penjelasan selanjutnya. Ego emi ho artos, ego emi topos tau kosmo, ego emi hetoraton praboton, ego emi ho poemon ho kalos, ego emi he anastasis kai heson. Kan ada penjelasannya. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan orang buta ini, kan dia mengatakan, iya, akulah dia. Akulah dia siapa? Yang menyembuhkan orang buta itu. Ketika ditanya, siapakah anak si tukang kayu itu? Yesus menjawab, ego emi. Artinya, akulah anak si tukang kayu itu. Bukan berarti akulah pencipta langit dan bumi, akulah Hasan. Nggak ada yang kayak gitu, Bang. Ya, jadi pendekatan daripada dalil-dalil dan juga narasi-narasi secara akal, itu harus kita dudukkan untuk mencalarkan sebuah kebenaran yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sekali lagi, saya masih dalam taraf belajar untuk mengetahui apa sih firman itu. Dan abang belum bisa memuaskan saya. Oke. Ya, silakan. Ya, memang kalau bro memahami firman itu hanya sebatas suara yang keluar dari sesuatu, pasti gagal. Ya, karena hal-hal yang metafisik tentu kita tidak bisa menyelami. Tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa suara itu tidak ada satu nabi pun yang bisa mengidentifikasi bahwa suara itu keluar dari bentuk. Tidak ada, hanya suara. Tidak ada yang tahu suara itu keluar dari ini A, B, C, D, tidak ada. Tapi hanya suara. Nah, di sini kan pemahamannya bro, ketika ada narasi saya mengatakan Tuhan berkata, lalu bro, berarti Tuhan itu bentuk, lalu bentuk itu mengeluarkan suara, kan seperti itu pemahamannya, tentu gagal pasti. Ya, jadi kita fokus kepada suara saja. Jadi suara ini yang didengar oleh Nabi itu lalu dicatatkan jadi petunjuk bagi semua manusia, itu yang disebut firman. Jadi suara itu adalah firman. Nah, kita tidak tahu suara ini bagaimana bentuknya, tapi hanya bisa mendengar suaranya. Ya kan? Nah, suara itu yang didengar oleh nabi-nabi, ya, yang suara itu nampak di dalam wujud. Ya. Jadi jangan memahami ada suara berarti ada sumber. Enggak, bukan seperti itu bro pemahamannya. Ya.
Karena tidak ada yang bisa menguraikan itu. Jadi kita fokus kepada suara. Jadi tidak ada penjelasan suara itu dari ini, dari itu, tidak ada. Jadi hanya suara yang didengar oleh Nabi lalu dicatatkan dalam sebuah buku dijadikan petunjuk. Nah, suara itu yang dulunya berbicara kepada Nabi itu nampak memperlihatkan dirinya, menyatakan dirinya, aku ini loh yang berbicara kepada nabi-nabi terdahulu. Bahkan Yesus mengkonfirmasi, bukankah Musa di dalam Tauratnya menulis tentang aku? Iya kan? Nah, seperti itu. Itu konfirmasi Yesus ya atas apa yang dia lakukan di zaman sebelum dia menyatakan diri dalam wujud. Lalu tentang himne Plato, soal firman menjadi daging, saya rasa himne Plato atau si Plato itu belum lahir di zaman Musa, zaman Musa, zaman Adam. Ya kan, bro, di Kejadian 3 ayat 15 kan jelas di sana. Ya, jadi saya rasa Plato tidak seumuran dengan Adam ya. Mungkin saya bawakan datanya ya. Jadi tidak perlu lagi saya menjelaskan siapa itu Plato. Saya cukup kutip Kejadian 3 ayat 15 sudah cukup membuktikan bahwa himne Plato itu bukanlah sesuatu yang baru. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini di zaman Adam, bro. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang keturunan. Ya, meremukkan tumitnya. Iblis akan mengalahkan iblis. Di kekristenan maupun Yahudi itu percaya hanya Yotevave yang mampu mengalahkan iblis. Ya. Dan itu bukan hanya mampu, tapi itu hak prerogatif Yotevave. Nah, di sini dia sudah menyatakan sebelum Plato lahir, ya, Yotevave sudah berkata bahwa akan ada keturunan, ya. Dia akan lahir, tampil lewat keturunan perempuan. Perempuan akan melahirkan. Ini nubuatannya. Ya. Jadi saya rasa tentang himne Plato gugur dengan ayat ini. Saya tambah lagi satu ayat lagi di dalam Ulangan 32 ya. Ulangan 32 ayat 39. Nah, ini. Nah, saya rasa ini bukan zamannya Plato. Plato belum lahir juga di